dengan dihujat, bahkan hingga detik ini mungkin bukan jadi jejak digital sih. Satu yang menguatkan kamu, whatever dengan orang lain, apa sih yang kamu tetap bodo amat? Sebenarnya kalau terlihat bodo amat, aku nggak bodo amat. Tetaplah apapun hujatan orang tetap masuk ke aku bacain juga kok. Tetap, cuman hal itu kan nggak bisa aku larang ya. Kejadian aku ini kan sudah jadi konsumsi publik, sudah menjadi ya hak orang untuk mengomentari kehidupan aku gitu. Jadi aku nggak mau ngejadiin itu bikin aku kayak apa ya, berhenti di jalan lah. Aku pengen harus tetap ngejalanin hidup, apalagi sekarang udah punya anak. Aku jadi punya alasan yang besar untuk tetap berjalan, pengen ngasih kehidupan anak aku yang layak. Oke, ada satu hal gak sih yang tertanam di hatimu, ucapan netizen itu kan luar biasa ya, menyakitkan, yang benar-benar nancep di kamu? Ada gak sih sampai akhirnya kamu bilang, oh gue gak bisa kayak gini, gue harus seperti ini? Ada lah, terutama dari waktu aku masih mengandung. Kasarnya kan dari masih di dalam perut anak aku udah dihujat gitu. Dari dalam perut anak aku sudah dihujat. Jadi aku mau rubah apa ya? Aku mau meyakini anak aku nanti someday. Aku udah berjuang sebaik mungkin untuk menjadi ibu yang baik. Aku sudah mencoba untuk bertanggung jawab atas semua kesalahan aku. Kamu akan aku kasih kehidupan yang layak. Aku akan menjadikan kamu anak yang lebih baik dari ibunya. Pokoknya semuanya demi anak deh sekarang. Covermu cover yang strong, pinggir. Iya. Titik melo kamu sampai di mana, sampai pernah gak sih depresi banget, down banget yang jadi sendirian udah deh, atau seperti titik yang begini? Pada saat hamil itu mungkin kan emosinya jadi nggak stabil. Ada saat-saat aku kayak hilang arah aja gitu, mau kemananya tuh gimana nih, apakah aku menyesal hamil, apakah aku harus ambil tindakan apa nih gitu. Cuman so far aku yang sudah aku jalanin sekarang, walaupun mungkin salah dengan apa ya, dengan step-stepnya gitu ya. Mungkin banyak yang bilang harusnya tidak melaporkan, mungkin ada yang bilang harusnya tidak ke podcast, atau mungkin ada yang bilang ya semua yang aku jalanin sekarang salah gitu. Cuman menurut aku yang sudah aku tinggal melanjutkan gitu. Tapi kamu mau lihat diri kamu sekarang setelah punya anak, kan kemarin orang tuh mengecap kamu sebagai ratu party lah segala macam. Terus pasti ketika kamu sudah punya anak akan mengurangi itu. Melihat kamu 2-3 tahun yang lalu gimana? Melihat aku? Iya. Aku yang dulu itu mungkin karena tidak adanya boundaries ya antara aku dengan orang luar, atau mungkin kita sebut netizen lah. Dulu aku kalau podcast itu kan menceritakan keburukan aku semuanya ya. Tidak menceritakan orang, tidak menceritakan siapapun. Selama aku podcast, yang aku obrolin adalah ya diri aku sendiri. Oversharing lah taruh. Cuman kalau dilihat kasus aku kemarin, tiba-tiba jejak digital podcast aku banyak yang keluar, ya udah gitu, mau gimana, itu aku aja, aku yang dulu yang suka party, yang mabok-mabokan dan semuanya gitu. Cuman ya itu aku lah, itu aku. Apa penyesalan terbesar dalam diri kamu? Penyesalan ya mungkin lebih ke apa ya, nggak bisa jaga aja, saya nggak bisa jaga diri. Cuman kan ya udahlah, aku pun tanggung jawab kok atas kesalahan aku kan, jadi ya. Tapi gini, pernah gak sih ketika kamu membuat hal yang mungkin tidak baik atau apapun lagi gitu, sekarang ya pernah juga gak sih misalnya mau kejadian itu tiba-tiba, oh iya ada Andrew nih, ada gak sih? Ada dong. Aku kan setelah punya anak lebih gini ya. Dulu aku paling takut berurusan sama orang, tidak mau punya masalah sama orang. Podcast aku boleh keluar yang ngomongin diri aku ya, ngejelek-jelekin diri aku boleh keluar. Kalian boleh hujat aku di sana, tapi back again aku tidak pernah punya masalah dan tidak pernah mau punya masalah sama orang selama aku berkarir gitu. Dan ditambah sekarang punya Andrew, aku makin takut untuk berurusan, apalagi melakukan hal-hal yang merugikan orang banyak gitu. Jadi ya dia bisa aku sebut sebagai rem lah. Teman-teman kamu juga ini sih ngeran gak sih, mungkin kayak puji aja? Nah kalau teman-teman aku mah hidupnya masih happy aja. Tapi kangen nggak sama kamu yang dulu? Apa? Kangen nggak sama kamu yang dulu? Kangen sama aku yang dulu. Aku yang dulu sama yang sekarang mungkin masih sama. Cuman setelah kejadian kemarin kan banyak insight ya. Oh kayak gini ternyata nggak boleh. Oh kayak gini ternyata nggak boleh.
ya itu aja. Dari tadi saat kita wawancara, saya perhatiin cara ngomong kamu juga agak lebih kalem sekarang, lebih hati-hati. Itu karena masalah yang kemarin juga kah, jadi agak lebih ngerem sekarang? Enggak, kalau masalah kemarin nggak bikin aku berubah jadi orang berbeda, cuman kayaknya ya emang berubah dengan sendirinya aja. Kenapa Mas? Mau nanya apa? Keluar lagi, baru keluar lagi, baru ketemu kalian lagi, baru ketemu banyak orang lagi, jadi masih harus mentalnya harus ayo berani. Tapi sempat takut ketemu banyak orang nggak sih, Iya dong, selain teman-teman iya kamu? dong. Apa yang takutkan? Awal-awal melahirkan itu keluar takut, hamil pun takut. Takut dengan bujangan atau Takut ketemu face to face, ketemu orang aja. Takut kayak ya dengan pertanyaan-pertanyaan mereka lah. Sampai ke Ngejawabnya psikolog, bingung. sampai ke psikolog nggak sih kak? Oh sempat ke psikiater. psikiater? Kalau udah ke psikiater itu kalau memang udah down banget. Iya. Ada obat dong harus ada. Sampai sekarang masih Tapi dikonsumsi? pada saat hamil itu obat-obat itu nggak bisa aku makan karena kan lagi hamil. Berapa lama kak untuk konsultasi ke psikiater gitu kan? Lama di ruangannya apa lama Lama prosesnya dong. Mungkin 6 bulan, 6 bulanan. Dan itu kamu masih Enggak, sekarang udah nggak. pas Kepikiran hal yang nggak baik ya, suicide atau apa gitu. Enggak. Jangan nih. Berarti itu terjadi sebelum kamu speak up ya? Itu Yes, dari yes, psikiater itu. tekanan terbesar tuh apa sih kak? Apa? Tekanan saat kamu hamil, tekanan Tekanan paling besar? terbesarnya Apa karena- ancaman itu atau gimana? Ya tekanannya karena tindakan yang aku lakuin kan salah ya. Jadi serba bingung tanggung jawabnya gimana gitu. Terutama tanggung jawab ke anaknya, tanggung jawab ke medianya, tanggung jawab ke teman-teman aku di ya netizennya gitu. Oke, sip. Kak, mungkin terakhir apa pesan kamu untuk Andrew 10 atau 15 atau 17 tahun ke depan? Andrew, aku pengen Andrew kalau nonton ini jejak digital tidak hilang. Aku pengen Andrew jadi anak yang kuat, sehat, bertanggung jawab, jadi anak laki-laki yang sayang sama orang tuanya. Iya, pokoknya ya mama melakukan kesalahan, mudah-mudahan nanti apa ya pertanggungjawaban aku ini menghasilkan buah yang baik. Kamu pengen Andrew ke depannya seperti apa? Jadi anak yang hebat dong, jadi anak yang hebat, sukses, cita-citanya tinggi, semuanya terpenuhi. Amin. Ada gurumu di sini loh. Siapa? Kamu penabur ya? Iya. Iya, tuh ada gurumu nongkrong di sini ya. Bayar boleh retake yang GTV yang tadi greeting.